Nah, saudara, kitab Roma ini adalah kitab yang paling panjang kalau kita lihat dari semua tulisan dari Rasul Paulus. Roma itu dikatakan yang paling panjang ya. Artinya kalau kita lihat itu walaupun dari pasal mungkin ada yang menyamai ya. Maksudnya kalau dari pasal kan ini Roma pasal 16. 1 Korintus juga bicara tentang pasal 16 ya. Tetapi kalau lihat dari isinya atau dalamnya itu memang ini yang dikatakan yang paling panjang. Nah, selain itu juga surat Roma ini juga dianggap menggambarkan teologi Paulus secara komprehensif. Ya, walaupun tidak tepat banget ya karena ada sejarahnya, ada juga problem-problem, masalah-masalah yang dihadapi di dalam kitab Roma. Tidak semua memang bicara tentang teologi daripada kitab Roma, tapi kita bisa menggambarkan bagaimana teologi itu sangat dalam ya, digambarkan di dalam kitab Roma ini, saudara. Nah, karena itu sebenarnya ketika kita belajar kitab Roma, maka kitab Roma ini menjadi kitab yang menarik. Nah, saudara, malam ini kita tidak sampai dalam banget ya. Ini istilahnya itu masih kulit luarnya, karena kalau saudara mau belajar kitab Roma ini sangat banyak sumbernya, ada buku-buku yang bagus sebenarnya, dan juga ini bicara tentang hal yang penting ya di dalam teologi Kristen. Jadi kalau kita bicara tentang belajar tentang teologi, maka kitab Roma menjadi salah satu sumber yang penting. Nah, Zach Zavada dalam tulisannya berkata demikian, kitab Roma adalah karya Rasul Paulus, ringkasan teologi Kristen yang disusun dengan saksama. Roma menjelaskan rencana Allah tentang keselamatan melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus. Diilhami secara ilahi, Paulus mewariskan kebenaran yang diikuti oleh orang percaya sampai hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat, ini memang sebuah tulisan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ya, kita lihat bagaimana runtutan gambaran atau runtutan dari karya keselamatan yang digambarkan oleh Paulus. Ya, sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab Roma ini, saudara, maka sebenarnya kita bisa melihat bagaimana karya Allah, rencana Allah tentang keselamatan, ya, melalui kasih karunia. Jadi kalau sudah baca dari Injil dari pasal pertama sampai pasal 15 lah ya, karena pasal 16 itu kan ucapan atau salam ya. Tapi kalau sudah pelajari bagaimana luar biasa ada runtutan daripada sejarah keselamatan sampai jemaat itu sendiri betul-betul menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, saudara, kita lihat saudara awal-awal adalah penulis kitab Roma. Tentu dalam bagian ini ditulis oleh Paulus ya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan dengan jelas, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi jelas di sini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan memang surat Roma ini yang tegas gitu ya. Artinya tidak ada keraguan kalau surat ini ditulis oleh Paulus. Walaupun ya memakai sekretaris namanya Tertius. Kenapa sudah memakai sekretaris? Karena ini kan kalau kita lihat Paulus juga punya kondisi yang tidak baik ya. Dan di sini kalau kita lihat yang menjadi sekretarisnya ada Tertius. Nah, itu dalam pasal 16 ayat 22 itu berkata demikian ya. Kalau sudah baca, kalau sudah membaca ya, ini saya akan bacakan. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini ya. Jadi artinya memakai sekretaris. Walaupun saudara ada juga yang mengatakan pasal 16 ini adalah tambahan ya. Kalau jadi pada saat surat ini dikirim, jadi kalau diskusi panjang ya saudara, artinya berkenaan dengan penulisan. Jadi Paulus itu menulis pasal 1 sampai pasal yang ke-15 karena terakhir itu ayat 33 dan pasal 15 dikatakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin ya, sebagai penutup. Nah, baru kemudian pasal 16 itu sebagai salam dan seterusnya ya. Dan dikatakan apalagi ada Tertius. Jadi sepertinya seakan-akan tambahan. Tetapi jelas di sini kalau kita membaca ya ada bukti-bukti bagaimana orang-orang yang dicatat dalam bagian ini adalah orang-orang yang memang dia kenal ya. Sehingga ini bukan sebuah tambahan tetapi memang jadi bagian dari surat Paulus. Tapi Paulus memakai seorang sekretaris yang bernama Tertius di dalam menulis kitab Roma ini. Nah, saudara, berbagai catatan di Roma yang menunjukkan kepada Paulus sebagai penulis. Jadi di sini ada catatan perjalanan Paulus ke Yerusalem membawa persembahan dari Makedonia ya. Jadi kalau kita lihat dalam pasal 15 ini kan ada tujuan dari Paulus
Dikatakan, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Dan memang terjadi ya kelaparan dan seterusnya, ada beberapa catatan juga dalam bagian yang lain. Nah, kemudian juga jelas di sini ada catatan Paulus itu dari ya, suku Benyamin, dan ada catatan juga di bagian yang lain ya. Nah, juga mengenai Priscilla dan Aquila dalam ucapan salamnya, dan itu juga kisah 18 itu mencatat tentang Priscilla dan Aquila bersama dengan Paulus pelayanan ya. Kemudian juga dikatakan ada kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat di Roma. Ya, Roma 1 10-15, dan memang ini terbukti dari kisah para rasul yang menyatakan Paulus akhirnya pergi ke Roma ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan yang jelas menegaskan bahwa Paulus adalah penulis daripada kitab Roma ini ya. Nah, sekarang kita lihat siapakah yang menerima daripada kitab Roma ini. Nah, jelas kitab Roma ini dalam pasal yang pertama itu mencatat ya, di dalam ayat yang ke-7, kepada kamu. Jadi suratkan dari Paulus ayat pertama, terus ayat 7 berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Jadi jelas, surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Ada catatan, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan dapat sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di sini jelas kitab Roma ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, yang dikasih tahu oleh Tuhan, jemaat ini yang dikasih Allah, yang dipanggil dan jadikan orang kudus. Ya, ini proses bagaimana karya Tuhan itu bekerja pada orang-orang percaya. Jadi dikasih dulu, kemudian dipanggil, ya, ada panggilan, dan setelah dipanggil menjadi orang percaya, kemudian jadi orang kudus. Ya. Nah, saudara, jemaat Roma ini diperkirakan dimulai dari orang-orang yang bertobat pada saat Pentakosta, dan diduga masih mengikuti persekutuan bersama jemaat mula-mula. Jadi, saudara, ini memang masih ada diskusi ya. Ada orang mengatakan bahwa Paulus yang merintis ya, tapi ternyata tidak, karena Paulus berkata bahwa dia tidak pernah ke Roma dan ingin ke Roma. Ada juga mengatakan Petrus begitu ya. Tapi jelas Petrus juga tidak ada jejak kecuali pada waktu, jadi memang Paulus dan Petrus ini mati martir di Roma. Tapi bukan saat itulah mereka menulis surat kitab Roma ini. Memang benar mereka berdua mati martir, tapi saudara, jemaat Roma ini sebenarnya sudah ada. Karena kalau kita lihat catatan di dalam kisah 18 ya tentang Priscilla dan Aquila, ini menarik saudara ya. Dalam di sini dikatakan, nah kalau kita lihat, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ya, jadi di sini terjadi keributan sebenarnya. Nah, sejarah juga mencatat bahwa yang menimbulkan keributan itu disebabkan karena Kristus. Jadi ini diduga menuju kepada Kristus, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu membuat kerusuhan. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu membuat akhirnya banyak orang-orang tidak mau menyembah lagi kaisar. Ya, sehingga itu jadi masalah, dan akhirnya kemudian diusir pada masa Kaisar Claudius. Nah, artinya apa, saudara? Roma ini sudah banyak orang Kristen. Nah, jadi dugaannya adalah kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, itu saya akan bacakan ya. Jadi pada waktu mereka, murid-murid Tuhan Yesus, menerima baptisan Roh Kudus ya pada hari Pentakosta, maka kan orang-orang pada waktu itu tercengang. Ya, yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi diaspora yang telah tersebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem untuk memperingati hari raya mereka spesial ya. Dan di situ dikatakan, mereka bertanya, mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, di situ ada orang Portia, Mediam, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, dan di situ juga tercatat pendatang-pendatang dari Roma. Jadi orang-orang dari Roma, Yahudi diaspora itu datang ke Yerusalem.
Dan pada waktu mereka dibaptis, pada waktu mereka dengar khotbah daripada Paulus, ya, mereka terharu ayat 37, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Akhirnya Petrus berkata, kau harus bertobat, kau harus percaya, dan kau dibaptis, ya, sehingga akan diampuni dosamu. Dan saudara, kemudian mereka dikatakan percaya kepada Tuhan. Dan dicatat dalam Kisah Rasul, di situ mulai ada kehidupan orang percaya. Jadi pada saat itu mereka betul-betul bersuka cita, dan saya percaya mereka tidak pulang dulu, ya, tapi bagaimana mereka bisa menikmati bersama dengan Tuhan, ya, mereka bisa bersekutu bersama, mereka bisa belajar bersama dengan tekun hati, berkumpul, belajar firman Tuhan, mencakar roti, dan ini saudara yang menjadi cikal bakal daripada jemaat di Roma, begitu ya. Jadi kalau misalkan siapa jemaat Roma, maka ini jelas, ya, mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, selain itu juga saudara, surat itu juga ditujukan bukan hanya kepada jemaat Yahudi, tetapi juga non-Yahudi. Kalau sudah membaca dalam bagian kitab Roma, ada bagian yang ditujukan kepada orang Yahudi, saudara, ya. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-9, begitu ya. Di dalam pasal 9 tentang pilihan orang Israel, kemudian sampai pasal 11. Itu bicara tentang orang-orang Israel. Ya. Kemudian juga kalau sudah membaca di dalam pasal 4 juga dikatakan bicara tentang Bapak Abraham, gitu ya, umat pilihan. Dan ini tujukan kepada orang-orang Yahudi. Apalagi bicara tentang hukum Taurat, ya, itu jelas sekali bicara kepada orang-orang Yahudi. Nah, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi, saudara. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Roma juga tegur bagaimana kehidupan mereka yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi di situ juga ada teguran bicara tentang kehidupan yang benar, ada perhambaan. Kemudian pasal 12 juga dinyatakan bahwa mempersembahkan tubuh hidup yang benar, ya, dari tadi ayat favorit kita mungkin, ya. Karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ada ibadah yang sejati. Karena di antara orang-orang non-Yahudi, Yunani, mereka sudah terbiasa hidup di dalam kebiasaan mereka, sehingga Paulus cukup menegur mereka, ya. Nah, dalam konteks ini juga mereka banyak tekanan juga, ya, dari orang Yahudi maupun orang Roma sendiri, dan memang ada konflik juga di antara mereka. Ya, ini ya bicara tentang penerima daripada surat itu. Nah, tujuan apa, saudara, sebenarnya Paulus itu memberikan surat? Nah, sebenarnya di sini Paulus tidak menjelaskan status dirinya sebagai rasul, ya. Kalau sudah membaca di dalam pasal 15 ayat 14 sampai 21, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, begitu ya. Dikatakan di sini, aku sendiri memang yakin tentang kamu, begitu ya. Dan kalau kita di sini ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus itu menegaskan dia adalah rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Jadi di sini menegaskan oleh karena Allah dia bisa menjadi utusan. Bahkan dikatakan kalau kita lihat dia berkeliling memberitakan Injil kemana-mana, dia merasa terhormat karena Kristus bisa banyak dikenal, gitu ya. Jadi dia menjelaskan status dia sebagai rasul. Nah, setelah itu juga mengungkapkan kerinduan Paulus untuk mengunjungi dan memberikan karunia rohani dan menemukan buah serta memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Ya, itu dalam pasal pertama jelas sekali bagaimana kerinduan dia. Ya, Paulus ingin ke Roma. Ya, dikatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya, jadi pada waktu nulis surat ini, Paulus itu belum di Roma, tapi punya kerinduan untuk pergi ke Roma. Ya, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ya, maksudnya ini mendoakan, ya, supaya sungguh Tuhan itu memberkati mereka dengan bertambah karunia-karunia yang bisa dipakai untuk melayani. Nah, demikian juga di sini bagaimana Paulus juga rindu, ya, untuk memberitakan Injil, ya, di antara mereka, ya, berjumpa. Ya, ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi, ya, ini bukan artinya penginjilan ulang, begitu ya, tapi menyampaikan tentang Kristus, ya, menegaskan iman mereka tentang Kristus, ya, bahkan bukan hanya orang Kristen tapi banyak orang yang di Roma. Nah, selain itu juga Paulus juga minta doa, ya, di dalam, kalau kita lihat dalam pasal 15 ayat 30, di situ Paulus juga punya pergumulan, ya. Saudara, pergumulan Paulus kita tahu
bagaimana dia selalu bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini selalu membuat masalah dengan Paulus. Di mana Paulus pergi, ya kita telah belajar dari kisah para rasul ya. Bagaimana Paulus pergi satu kota, satu tempat, ada orang Yahudi yang mengacak. Bahkan dalam kisah para rasul kita tahu orang Yahudi yang menangkap dia, kemudian bawa ke pengadilan sampai akhirnya Paulus sendiri menyatakan dirinya adalah sebagai warga negara Romawi. Sehingga dia bisa pergi ke Roma untuk diadili di sana. Tapi di sini dia berdoa, dia minta doa ya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihat kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Karena kan ini setelah perjalanan ya misi, kemudian mengumpulkan bantuan dari jemaat-jemaat yang ada. Nah, Paulus itu mau pulang kembali ya ke Yerusalem dan minta bantuan. Nah, ketika dia di Yerusalem dia akan berjumpa banyak orang-orang Yahudi yang tidak muda yang memang tidak suka, apalagi dia adalah pemimpin orang Yahudi yang dulunya menangkap orang Kristen, membela Taurat, tapi kemudian berbalik menjadi pengkhianat. Nah, ini kebencian juga ada unsur di situ ya terhadap Paulus. Nah, tempat penulisan saudara, ya, di mana Paulus menulis? Nah, diduga saudara ini Paulus itu menulis di Korintus, ya, karena pada waktu itu Paulus mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang saat itu sangat miskin dan membutuhkan dana di bagian jemaat di sekitar Laut Tengah. Jadi jelas di situ ya Paulus menulis bahwa dia itu sedang hendak berangkat perjalanan ya ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi dia menulis ini sedang dalam perjalanan dan juga saudara dia ada di Korintus sebelum dia pergi Yerusalem gitu ya karena mau berikan. Nah, ketika surat ini dibuat Paulus itu sudah selesai mengumpulkan dana bantuan ya dan itu sudah sedang bersiap-siap yang tadi ya. Nah, diperkirakan bahwa Paulus ini menulis surat ketika di rumah Gaius di Korintus. Ya. Nah, waktunya kapan saudara? Waktunya clear. Surat ditulis sekitar tahun 57 ya atau ada juga mengatakan 56 sampai 58 ya. Nah, ini konteksnya jelas ini kan masih seputar dalam pelayanan Paulus ya dan Paulus itu diduga setelah sekian lama itu tahun 60-an ya 64 atau tahun berapa dia ada di Roma ya. Tapi di sini dia menulis pada waktu dia di Korintus ya. Jadi kalau kita lihat itu betul begitu aktifnya Paulus. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Paulus itu dalam pelayanannya tidak ada waktu jedanya untuk melayani Tuhan, ya. Nah, sekarang mari kita akan masuk dalam bagian yang kita akan pelajari sama-sama ya, yaitu garis besar dari penulisan. Nah, saudara kalau kita lihat dalam garis besar ini, kalau saudara bisa buka Alkitab itu sangat baik ya, sehingga kita bisa melihat daripada garis besar daripada surat ini. Nah, yang pertama saudara jelas itu ada pengantar ya dari pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Itu pengantar. Jadi bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya, ada salam pembuka, kemudian dia juga punya kerinduan dan ditujukan kepada orang-orang ini ya. Jadi kalau kita lihat salam pembuka ini sudah memperkenalkan daripada Paulus ya, Paulus. Jadi Paulus itu menegaskan bahwa dia itu sudah menerima Injil dan menyampaikan gitu ya. Kalau kita lihat di sini Injil itu telah dijanjikan gitu ya. Pertama kan ayat pertama dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Injil itu apa? Injil yang dijanjikan sebelumnya, begitu ya, tentang anaknya, tentang Kristus. Kemudian dia secara singkat bicara tentang Kristus, tentang Injil itu sendiri. Nah, kemudian dia sampaikan bicara tentang kepada, yaitu kepada orang-orang yang di Roma. Nah, baru kemudian saudara di dalam ayat 8 sampai 15 saya katakan ini ucapan syukur. Walaupun dalam bagian ini Paulus itu menyatakan begitu ya kerinduan dia untuk pergi ke Roma. Jadi sebagai pengantar, jadi awal tentang dia sebagai rasul, memberitakan Injil itu seperti apa, terus kepada jemaat, baru dia menyatakan bagaimana punya dia kerinduan, bersyukur karena saudara dia mendengar tentang jemaat ini, begitu ya, jemaat yang luar biasa, jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang spesial, saudara, karena diberkati luar biasa, begitu ya. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ya yang ada di sini dikatakan ya bagaimana Paulus itu bersyukur tersiar kabar tentang imanmu, kemudian ya bagaimana mereka juga menjadi orang-orang yang Tuhan bertumbuh secara rohani begitu ya.
dan kerinduan Paulus adalah untuk hadir ke dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya saudara mulai masuk ke dalam bicara tentang doktrin, ya, eksposisi doktrinal, begitu ya istilahnya ya. Nah, pernyataan tema utama itu dalam ayat pasal 1 ayat 16 dan 17. Inilah kalau bicara tentang penelitian, ini tesisnya begitu ya. Bicara tentang penjabaran fokus utama pembahasan kitab Roma adalah di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 ya. Dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, begitu ya. Bukan hanya non-Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi inilah tema keseluruhan yang mewarnai daripada kitab Roma ini. Saudara ya, kalau sudah baca, inilah jabaran daripada Paulus itu sendiri. Nah, baru kemudian saudara melihat betapa penjabaran di awal. Kenapa sih orang-orang itu membutuhkan keselamatan, gitu ya. Nah, ini bukti dikatakan di sini, dan Paulus menunjukkan bahwa memang banyak bangsa-bangsa ya umat manusia itu di bawah murka Allah, ya, seperti misalkan orang-orang non-Yahudi yang menyembah kepada berhala. Mereka harusnya mengenal Tuhan tapi tidak menyembah. Kalau sudah membaca bagaimana dikatakan murka Allah itu nyata ya atas segala kefasikan kelaliman manusia yang menindas kebenaran kelaliman. Harusnya mereka mengenal Tuhan tapi justru tidak. Justru mereka malah menyembah ciptaan daripada Tuhan, gitu ya. Mereka tidak mengenal Tuhan tapi justru menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang justru jatuh dalam dosa penyembahan berhala, begitu ya. Nah, orang Yahudi juga, saudara. Ya, walaupun mereka tidak menyembah berhala, karena setelah pembuangan, mereka tidak pernah lagi menyembah berhala. Karena hukuman 70 tahun di dalam pembuangan mengajarkan mereka tidak boleh menyembah patung lagi. Bahkan ketika mereka diminta menyembah kaisar, mereka lebih baik bunuh diri daripada menyembah kaisar. Nah, tetapi saudara, bukan berarti kehidupan mereka ada kehidupan yang baik. Ternyata mereka juga terjebak di dalam hukum itu sendiri. Ya, mereka lebih terjebak keselamatan itu dengan hukum mereka atau melakukan hukum Taurat. Padahal keberadaan sebagai orang berdosa itu yang paling penting. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, saudara, di situ bagaimana nyata, ya jelas Paulus menyatakan kalau kita lihat ayat pasal 3 ayat 9, semua manusia berdosa, tidak ada yang benar dikatakan. Ya, mau orang Yahudi maupun Yunani atau non-Yahudi, semua itu berdosa di hadapan Tuhan, ya. Jadi di sini jelas, walaupun kita tahu orang-orang Yahudi adalah orang-orang spesial, ya istimewa karena mereka dipilih Tuhan, mereka punya hukum Taurat, tetapi jelas di situ pun tidak membuat mereka otomatis diselamatkan. Karena mereka juga tidak lepas dari pelanggaran. Tidak lepas daripada dosa. Dan hukum dosa adalah maut. Ya, kalau sudah membaca di dalam Matius 6, di situ, ya sebab, di dalam, bentar ya. Nah, kalau kita lihat saudara di dalam bagian firman Tuhan di situ, bagaimana dikatakan maut itu adalah hukuman daripada orang-orang berdosa. Ya, ya jelas di situ bagaimana orang-orang yang ya 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, baru kemudian saudara kita lihat bagaimana cara Allah itu menjawab akan kebutuhan ini, yaitu keselamatan. Setelah Paulus menunjukkan semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa dan semua di bawah murka Allah, tetapi ayat 21 ya. Dari pasal 3:21 memakai kata tetapi sekarang begitu ya. Jadi ada sebuah kondisi yang terbalik dari kondisi yang di bawah murka Allah, tidak ada harapan, ya, tetapi bersyukur di situ, ya, ada karya Tuhan, ya. Dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena itu telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi di sini bagaimana kebenaran hanya didapatkan dari iman kepada Allah yang menyediakan korban pengganti dalam Kristus Yesus di kayu salib.
Sehingga orang yang percaya itu kepada Yesus ya diselamatkan bukan karena perbuatan tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi tidak bisa orang-orang Yahudi bermegah karena hukum Tauratnya begitu ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat bagaimana pergumulan orang-orang yang berdosa ya, dan juga di sini bagaimana Allah juga menyelamatkan. Iman itulah yang menjadi keselamatan ya. Kalau kita lihat dalam pasal 4 juga Abraham sendiri dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan ya pada waktu dia mendapatkan janji. Nah, baru kemudian Paulus juga menggambarkan berkat-berkat dari hasil begitu ya dalam pasal 5. Di situ bagaimana dikatakan hasil pembenaran, bagaimana kita bisa diselamatkan, bagaimana kita juga artinya di dalam ada pengharapan, ada ya kehidupan kita yang punya masa depan di dalam Yesus Kristus. Di sini ya. Kalau saya bacakan pasal 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, ini jadi satu janji bagaimana manusia yang di bawah murka Allah itu diselamatkan karena Kristus Yesus, ya. Nah, baru kemudian bicara dalam pasal 6 itu secara pribadi juga digambarkan bagaimana kehidupan juga itu harus nyata dalam praktek kehidupan. Kebenaran itu harusnya memerdekakan ya. Kebenaran itu sendiri tidak membuat kehidupan masih diperhamba ya. Dan kehidupan itu Saudara yang diawali dari tentang baptisan ya. Kalau sudah baca pasal 6 bagaimana kehidupan kita dulu mati bersama dengan kematian Kristus tapi bangkit pada sama dengan kebangkitan Kristus ya. Ya kalau sudah baca dalam pasal 6 di situ dikatakan ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah itu disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Gitu ya. Dan di sini dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Gitu ya. Jadi disinilah bisa dikatakan ya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Begitu ya. Jadi ini aplikasi kehidupan, kemudian juga bagaimana kehidupan orang percaya juga ya di dalam bicara tentang hukum Taurat begitu ya. Tapi di sini Saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum Taurat, sebenarnya hukum Taurat itu baik, tetapi justru Saudara, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, gitu ya. Mustahil Saudara, ya hukum Taurat itu dapat menaklukkan natur dosa manusia. Tetap Saudara, seperti Paulus katakan, aku kehendaki itu ingin melakukan yang baik, kata Paulus ya. Yang dikatakan, justru Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat, tapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dalam bicara di sini, Saudara, Paulus mengatakan ini natur dosa. Ya, tubuh kita tuh berdosa. Dan kita tidak bisa lepas daripada dosa kedagingan daripada tubuh kita. Ya, karena itulah hukum Taurat tidak bisa mengeluarkan orang dari hal konteks begini. Dia perlu ada keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa, ya. Dan sini kemudian Paulus menyatakan bagaimana kemudian orang bisa diselamatkan, terus juga mendapatkan dapat hidup dalam Roh Kudus begitu ya. Jadi bukan lagi dipimpin oleh hukum Taurat, tapi bagaimana hidup itu dalam di dalam Roh Kudus. Karena kedagingan itu masih berperang. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jadi penekanan sekali di sini, bagaimana kehidupan orang yang percaya dalam Kristus, yang hidup dalam kebenaran, dan sebenarnya Kristus itu memerdekakan daripada perhambaan. Begitu ya. Jadi hidup dalam Roh Kudus, yang bisa menjadikan kita itu hidup dalam kebenaran. Nah, masuk kemudian Saudara dalam pasal ke-9, ini bicara tentang historis ya. Jadi Paulus kemudian membahas tentang penolakan Israel akan Injil ya, karena dia bisa melihat bagaimana orang-orang Israel ini yang bisa dikata menolak Injil, sehingga Paulus kan pernah berkata ya di dalam
Kisah Para Rasul. Ketika dia ditolak, maka dia mengatakan aku akan pergi ke orang-orang non-Yahudi, begitu ya. Bukan artinya dia tidak lagi mintakan rezeki kepada orang Yahudi, tetapi dia melihat orang-orang Israel itu tetap menolak, begitu ya. Nah, kalau saudara tahu, sampai saat ini pun mereka masih menunggu Mesias. Ya, dan hanya sebagian kecil orang-orang yang sudah percaya dalam konteks orang Yahudi. Nah, di sini dikatakan fakta bahwa memang ada penolakan ya dalam pasal 9 ayat 1 sampai 5. Begitu ya di sini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku itu dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji, begitu ya, luar biasa ya. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu ialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, tapi saudara, kalau kita lihat sudah ternyata mereka, begitu ya, justru tidak menerima daripada Mesias dalam diri Kristus, ya. Jadi mereka justru dikatakan menentang, begitu ya. Mereka tidak percaya kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus justru dikatakan ditangkap, dianiaya, termasuk Paulus sendiri, saudara, yang bicara demikian, ya. Karena itulah tidak heran itu kemudian bicara tentang pilihan, ya, dalam pasal 13, 12, 13, ya. Jadi dikatakan anak yang tua akan menjadi hamba, anak yang muda seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kukatakan? Kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ya. Jadi bukan bergantung kepada usaha, tetapi bergantung kepada kemurahan Allah. Gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana status orang Israel itu sendiri. Ya. Dan di sini saudara, kalau kita lihat ya, nah ini di dalam bagian 9 ayat 29, di situ dikatakan pilihan itu ternyata tidak berlaku bagi semua orang Israel. Hanya sebagian benih orang Israel yang dipilih menunjukkan kedaulatan pilihan Allah. Artinya sudah sekali ya, bukan semua orang, bukan artinya Allah tidak adil. Karena manusia tidak dapat menyatakan benar salahnya tindakan ilahi. Nah, hal ini memang mengandung rahasia, tapi ciptaan harus menyadari perbedaan berdasarkan dari sang pencipta, artinya yang contohkan dengan kuasa tukang periuk dan tanah liatnya. Dan sini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedaulatan Allah sebagai Allah, begitu ya. Memang Allah memilih bangsa Israel, jelas. Mereka adalah bangsa yang istimewa, begitu ya. Tapi bukan artinya, saudara, mereka kemudian dengan begitu saja diterima Tuhan ya. Karena memang juga ada orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana penyebab penolakan ini ya dalam pasal 9 ayat 30 dan selanjutnya, begitu ya. Di sini dikatakan, jika demikian, ayat 30, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengejar kebenaran tetap telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Ya. Jadi dikatakan sama-sama nih mengejar keselamatan. Tapi bangsa Israel tidak sampai kepada keselamatan. Kenapa? Karena mereka mengejar dengan perbuatan, ya, berdasarkan hukum Taurat. Ya, bukannya salah hukum Taurat, tapi dikatakan tidak mungkin manusia itu bisa melakukan secara sempurna hukum Taurat. Ya. Jadi di sini ya ditegaskan bahwa mereka membutuhkan kebenaran, membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Ya, dan akhirnya Paulus menegaskan tentang kebenaran itu di dalam iman. Ya, walaupun demikian, saudara, ya kalau kita lihat, walaupun mereka tidak percaya, walaupun mereka menolak, ya menolak Injil Kristus, mereka tidak mau percaya Yesus sebagai Mesias, tapi Tuhan juga tetap mengasihi orang Israel, gitu ya. Ya, terlepas dari pernyataan keras sebelumnya, ada kelegaan karena penolakan Allah tidak menyeluruh. Selalu ada kaum sisa yang dipilih oleh kasih karunia, dan dalam kaum sisa terletak pengharapan bagi masa depan. Ya. Jadi kalau kita lihat membaca
di dalam pasal 11 ini itu bicara tentang keselamatan ya. Walaupun akhirnya kita lihat ya karena ketidaktaatan Israel, maka bangsa-bangsa lain itu ada harapan gitu ya, ada keselamatan untuk bangsa lain. Ya, jadi itu berkat lah ya, berkat karena penolakan bangsa Israel, maka bangsa lain itu saudara diselamatkan. Bukan artinya ini menjadi sebuah strategi yang mendadak, bukan. Tapi memang semua rencana Tuhan itu menyelamatkan semua bangsa. Tapi saudara, bangsa Israel yang tadi spesial, kemudian menolak Kristus, maka kemudian Kristus sampaikan kepada yang lain. Ya, nah tapi juga tetap bangsa Israel itu di mata Tuhan itu spesial. Ya, karena kalau kita lihat di sini, mengenai Injil mereka ada seteru Allah oleh karena iman. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sudah luar biasa ya. Ini sekali lagi menegaskan Allah itu setia. Ya, Allah itu setia, Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, dan Allah tetap memilih. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, maka saudara itu akan dipilih 12.000 dari 12 suku. Makanya ada istilah 144.000. Nah, saudara, ini oleh saksi Yehova, mereka menganggap diri mereka lah ya yang 144.000 itu. Ya, tapi jelas di situ mereka adalah orang yang dipilih Allah, yang masuk surga, jelas ada pilihan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel, ya, walaupun mereka mungkin sampai saat ini sebagian besar masih menolak Yesus sebagai Mesias, karena mereka masih menantikan Mesias. Tapi jelas di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, baru kemudian saudara dalam pasal 12 mulai nasihat-nasihat praktis, ya, dasar sekali dalam ayat yang pertama itu jelas menjadi cikal bakal dasar, ya. Karena pasal 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ada ibadahmu yang sejati. Jadi ayat pasal 12 ayat 1 menjadi peralihan. Ketika Paulus bicara tentang keselamatan karena anugerah, dulu kamu berdosa, kamu sudah di bawah murka Allah, tapi kamu sudah diselamatkan. Nah, karena kemurahan Allah itulah, karena panggilan Tuhan, karena anugerah Allah, maka kamu harus, begitu ya, maka kamu harus mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu ada ibadahmu yang sejati. Dan ini menjadi kalimat, ayat pertama ini menjadi kalimat yang mengantar penjabaran daripada kehidupan orang Kristen, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita lihat selanjutnya, itu dijelaskan bagaimana orang Kristen itu sendiri. Ya, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan iman, mengusahakan perdamaian dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh membalas begitu ya. Ya, jadi betul-betul mempraktekkan kasih tidak boleh pura-pura dan seterusnya. Itu dalam pasal 12. Nah, selanjutnya juga pasal 13 bicara tentang sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari negara. Kenapa Paulus bicara tentang pemerintah? Ya, bicara tentang hal ini. Karena ini di Roma, saudara. Dan di Roma itu menjadi pusat pemerintahan. Dan saudara, persoalannya adalah pemerintahan itu jahat di mata Tuhan. Jadi memang ada kaisar-kaisar dalam sejarah itu percaya kepada Tuhan. Tapi sebagian besar kaisar Roma adalah kaisar yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Paulus sendiri dan Petrus itu meninggal karena penganiayaan ya. Dan bagaimana Nero itu begitu kejam, jadi membakar kota Roma dan menuduhkan kepada orang Kristen. Dan orang Kristen itu dihabiskan, dibantai, diadu dengan binatang, dengan gladiator, dibakar, di macam-macam lah ya. Itu saudara begitu kejamnya. Nah, jadi disitulah mereka bingung begitu ya, bagaimana bisa takluk kepada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah gitu ya. Ini yang perlu dibahas ya. Dan kemudian juga di sini bicara tentang masalah makan ya. Di situ bagaimana dikatakan, karena kalau di sini kan bicara tentang makan daging dan seterusnya, karena persoalannya adalah di Roma itu banyak yang mempersembahkan kepada kuil-kuil begitu ya, kepada dewa-dewa, kepada berhala, dan itu kadang-kadang dibawa pulang makan, dan itu menjadi pergumulan masalah. Bagaimana dengan orang Kristen? Ya, apakah boleh atau tidak? Dan selanjutnya ya, jadi akhirnya saling menghakimi, saling menganggap benar dan seterusnya, sehingga akhirnya itu menjadi persoalan. Dan Paulus menunjukkan di sini, saudara, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kehidupan itu sebenarnya paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan bicara masalah makan dan minum saja, tetapi bagaimana bisa memuliakan Tuhan, ya, mengucap syukur. Masalah hari, karena juga memang pada masa itu ada hari-hari tertentu menyembah berhala, ya. Kalau kita di sini, nah, yang menjadi kunci dalam pasal 9.
Roma pasal 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang atas orang-orang hidup, begitu ya. Nah, 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita saling menghinakan, tapi justru yang paling penting itu bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, baru kesimpulan dan salam, ya. Di sini Paulus kembali menegaskan maksudnya, ya, dia boleh menjelaskan. Di sini kan Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Ya, jadi aku sendiri memang yakin tentang kamu, begitu ya. Dan selanjutnya dia menjelaskan, ya. Jadi bagaimana di sini dia mengatakan aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, bagian ini, saudara, dia tidak menyatakan bahwa dia dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang Yahudi, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Jadi dia menjelaskan akan diri dia, motifnya menulis surat Roma ini, dan juga menegaskan dirinya sebagai rasul. Dan baru kemudian dia memberikan salam-salam kepada orang-orang yang telah berjasa, ya, dan merekankan pelayanannya, ya, orang-orang yang luar biasa, ya, dipakai Tuhan. Dan cukup panjang, saudara, dalam Roma ini orang-orang yang dicatat, begitu ya, tentang Prisca Aquila. Di situ juga dikatakan apa, saudara, ada Eperpetus, kemudian ada Maria, ya, di situ juga ada Urbanus, ada Starkis, Apeles, gitu, Aristobulus, Herodion, dan seterusnya, begitu ya. Jadi orang-orang yang memang luar biasa, ya, yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan orang-orang Yunani juga disebut Rufus, Arsintekrus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, saudara yang bersama mereka, begitu ya. Jadi itulah orang-orang yang bersama-sama mereka. Nah, sekarang kita lihat tema-tema utama dalam kitab Roma ini, saudara. Pasti yang pertama adalah Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu jelas, ya, menjadi tema, karena dalam Roma 1 ayat 16-17 menjadi tema utama. Disinilah bagaimana Paulus juga dinyatakan sebagai Injil dinyatakan sebagai kekuatan Allah, ya. Jadi bukan keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan kekuatan manusia, tetapi Injil, orang yang percaya kepada Injil tentang Kristus itu, maka Allah yang justru membangkitkan, menyelamatkan, menghidupkan, gitu ya. Nah, yang kedua, saudara, bicara tentang kutuk dan pembenaran Allah. Jadi jelas di sini Paulus dengan jelas bicara bahwa manusia yang berdosa di bawah kutuk yang murka Allah. Nah, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Dan mereka bisa diselamatkan hanya pembenaran daripada Allah. Jadi bukan karena perbuatan, tapi karena dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, saudara, selain itu juga ada hidup dalam pengharapan. Jadi walaupun mereka berdosa, tapi ada pengharapan dalam Kristus. Ini sangat penting, ya, supaya mereka bisa, ya, tetap dalam Kristus. Bahkan kalau kita membaca dalam Roma pasal 8, di situ juga secara khusus, ya, bicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Ada pergumulan, ada tantangan, tetapi ada Roh Kudus yang menolong. Ayat favorit kita, ya, itu dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28, ya. Nah, 28 khususnya. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dan sini di tengah pergumulan yang dalam, Paulus juga menghibur mereka, tapi ada Allah yang bersama dengan mereka. Kemudian kesetiaan Allah terhadap umat pilihan, ya. Walaupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus, begitu ya, mereka masih tetap hidup dalam hukum Taurat, dan tapi Tuhan itu tidak membuang mereka. Ya, walaupun ketika mereka, ya, dalam masa Musa mereka sempat dibuang, tapi satu sisi memang setelah mereka balik dari pembuangan, mereka begitu setia akan hukum Taurat, mereka begitu tekun, artinya mengerjakan hukum Taurat, bahkan mereka tidak menyembah berhala lagi. Tapi satu sisi, saudara, keselamatan bukan hanya dalam perbuatan. Kristus hadir dalam dunia, itu menyatakan bahwa, ya, mereka membutuhkan Kristus, dan Kristus itu membayar dosa mereka. Walaupun mereka melakukan hukum Taurat, seperti apapun mereka tetap bisa melakukan dosa. Ya, dosa tidak bisa, artinya terlepas begitu saja selama manusia hidup dalam kedagingan. Nah, disinilah Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang membutuhkan anugerah Allah, pembenaran daripada Allah. Nah, setelah itu juga gereja sebagai tubuh Kristus, ya. Di sini bagaimana kalau kita lihat dalam pasal 12, itu juga bicara tentang gereja, bicara tentang karunia,
bicara tentang bagaimana kita itu bisa sama melayani Tuhan. Ya, gereja juga menjadi kesaksian, bisa sama-sama melayani, bisa saling menguatkan, bisa saling mengasihi, saling menopang, hidup perdamaian gitu ya, sebagai satu tubuh Kristus. Nah, aplikasi saudara dalam kehidupan kita, manusia telah jatuh dalam dosa dan dibawa murka Allah. Karena itu manusia tidak mungkin dapat menyamakan dirinya sendiri. Nah, bersyukur karena Yesus Kristus menjadi jalan perdamaian sehingga manusia yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Jadi bersyukur saudara, dari kitab ini kita belajar bagaimana kita tuh sebenarnya sudah berdosa di bawah murka Allah. Tapi Kristus hadir dalam kehidupan kita sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, yang kedua, karena kita sudah diselamatkan, mendapatkan kemurahan Allah, maka kita harus hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak-Nya sebagai persembahan hidup kita kepada Allah. Ya, jadi ini bagaimana kerinduan kita untuk terus bisa menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya,